Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Namun nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufik. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah dan taufik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan dengan nikmat iman dan Islam juga mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa catatan berkenaan dengan sholat berjamaah. Ibu bapak hadirin sekalian, dalam setiap kajian senantiasa bab-bab yang berkenaan dengan sholat itu diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena sholat itu merupakan ibadah yang utama setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena sholat tersebut merupakan ibadah yang nanti pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada orang yang udah 60 tahun dia sholat, tapi ternyata sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mau nasib kita sama dengan orang ini yang tidak diterima sholatnya, padahal udah 60 tahun. Nah, oleh karena itulah perlu kita punya perhatian khusus terhadap sholat. Karena sholat merupakan pembeda al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-sholah. Perbedaan kita
batas kita antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah dengan sholatnya. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki beberapa catatan yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, istihbabus sa'i ilal masjidi bis sakinah. Pertama, kita disunahkan untuk berjalan ke masjid menuju sholat bis sakinah, dengan tenang. Nggak boleh sambil lari-lari, nggak boleh gerasak-gerusuk, tenang. Sehingga para ulama mengatakan yundabul masyu ilal masjidi ma'as sakinati wal waqar. Disunahkan seseorang berjalan ke masjid untuk salat berjamaah dengan cara tenang. Ya. Jangan apa? Dengan cara tenang. Bahkan disebutkan wa yukrahul isra was sa'yu, dan dimakruhkan bercepat-cepat untuk mengejar salat berjamaah. Bercepat-cepat apa? Dimakruhkan. Kenapa? Li'annal insana fi hukmil musalli min hinin khurujuhu ila shalah. Karena orang yang sholat, ketika dia mengejar sholatnya karena takut ketinggalan, takut menjadi masbuk, sampai di tempat sholat maka kehilangan khusyuknya. Lagi sholat kena saking apa cepat-cepatnya dia apa? Ngejar sholat berjamaah. Akhirnya lagi takbiratul ihram, Allah. Kenapa? Ngap-ngapan gitu. Orang kita bilang apa? Ngap-ngapan. Kenapa? Ngos-ngosan gitu. Karena ngos-ngosan, dan itu nggak boleh. Jadi orang ketika masuk sholat itu tenang, ya. Hatinya apa? Tenang, tidak ngos-ngosan gitu. Ya, tidak tahu nggak ngos-ngosan? Ini ngos-ngosan itu nggak ada dalam kamus bahasa Indonesia ini. Itu bahasa saya gitu, ngos-ngosan dia. Lagi baca Fatihah, nggak boleh. Kenapa? Itu akan kehilangan khusyuk. Dan khusyuk itu kata para ulama min ruhis sholah. Dia bagian dari ruhnya sholat. Sholat itu akan hidup ketika ada khusyuk. Karena khusyuk itu merupakan apa? Ruhnya sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji bukan banyaknya sholat, tapi apa? Orang yang khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang sholat. Yang sholatnya itu di dalamnya, yang ketika dia sholat di dalam sholat tersebut apa? Khashi'un, dia khusyuk. Ya, dia apa? Khusyuk. Jadi tidak boleh kita apa? Bercepat-cepat dengan kita berlari-lari. Karena takut apa? Ketinggalan sholat atau mengejar gitu. Ya. Maka disebutkan dalam apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abu Qatadah. Karena saya lihat banyak ada orang yang ketika sholat ketakutan apa? Ketinggalan sholat, ya. Dia mengejar rakaat, dia mengejar apa? Takbiratul ihramnya imam, akhirnya lari-lari gitu. Padahal tenang ya. Tapi juga jangan ketenangan. Jalan ketemu teman ngobrol. Gimana? Mampir lagi. Itu bukan tenang namanya. Emang apa? Emang sengaja ngajak gitu. Jadi tenang itu jalan aja biasa gitu. Ya. Bukan ngobrol, bukan apa? Bukan ketemu teman di jalan, nongkrong dulu sebentar gitu. Ada lagi ketemu teman, ngobrol lagi. Bukan. Itu namanya apa? Memang bukan jalan itu. Sambilan gitu. Jadi apa? Tenang jalan. Memang apa? Jalan aja udah. Tapi dengan tenang. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, di mana Rasulullah mengatakan bainama nahnu, kata Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalbata rijalin. Ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar ada seseorang yang ketika dia sholat, kalau bahasa kita ngos-ngosan gitu ya. Ngos-ngosan gitu. Falamma shalla qala, maka ketika selesai sholat, qala, maka Rasulullah tanya kepada orang tersebut, ma sya'nukum, apa yang menyebabkan kamu seperti ini nih? Ampe sholatnya apa? Ngos-ngosan, karena terburu-buru. Qalu istajalna ila shalah, kami tadi terburu-buru, tergesa-gesa untuk sholat, sampai kami apa?
berlari-lari. Qala fala taf'alu, jangan engkau lakukan itu, kata Rasulullah. Idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah. Apabila kalian mendatangi salat, maka hendaknya kalian lakukan dengan cara tenang. Jalannya tenang. Jadi apa? Datangnya apa? Tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapati imam dalam salat, maka bareng-bareng salat. Tapi wama fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang kamu keluputan, ternyata sampai di sana kita ketinggalan rakaat, fa'atimmu, maka sempurnakan salat. Jadi kalau kita datang, kita lihat imam apa melakukan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ikutin. Tapi kalau seandainya ya kita ketinggalan, fa'atimmu, sempurnakan, tambahin lagi 1 rakaat lagi kalau kita ketinggalan 1 rakaat. Dalam hadis lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Apabila kalian mendengar iqamah. Jadi bahasanya iqamah bukan qomat ya. Biasanya kita apa? Nyuruh orang qomat gitu ya. Padahal yang betul apa? Iqamah. Dari kata-kata aqama. Apa artinya iqamah? Iqamah itu dirikan salat. Ya, mendirikan apa? Salat. Apabila kalian mendengar orang yang iqamah, berarti kan udah adzan kan? Yang didengar apa? Iqamah. Famshu ilas shalah, maka berjalanlah ke salat, wa alaikumus sakinah wal waqar. Dan hendaklah kalian berjalan itu dengan tenang ya. Tidak gerasak gerusuk, tidak lari gitu. Tidak lari. Wala tasra'u, dan jangan kalian bercepat-cepat sampai ngos-ngosan. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapati imam, fasallu, maka salatlah bareng-bareng imam. Tapi wama fatakum fa'atimmu, dan apa-apa yang meluputkan kalian ketinggalan rakaat umpamanya, fa'atimmu, maka sempurnakan rakaatnya. Jadi tinggal tambah aja gitu. Kenapa? Karena kalau udah apa? Sholat tergesa-gesa dengan kita ngos-ngosan sambil sholat, sambil baca Fatihah, itu akan kehilangan khusyuk. Sementara khusyuk itu adalah apa? Ruhus sholat. Itu yang pertama, yang merupakan bagian dari catatan ketika orang ingin melakukan sholat berjamaah. Yang kemudian kalau tadi yang hubungannya kepada makmum. Nah sekarang imam. Bagaimana imam? Imam disebutkan istihbabu takhfifil imam. Disunahkan imam untuk meringankan bacaan. Ya. Mentang-mentang dia hafiz Quran, dia baca surat Al-Baqarah, surat Isya, hampir hatam. Kata makmum, ini siapa sini yang jadi imam? Oh dia. Akhirnya besok udah kita tempat yang lain aja deh. Kenapa? Imamnya. Jadi akhirnya membuat fitnah disebutkan. Maka disunahkan bagi imam itu takhfiful imam, meringankan bacaannya. Tapi memang bacaan di dalam salat yang dibacakan oleh imam ketika baca surat itu memang relatif. Kadang ada orang yang imam sih bacaannya panjang sebetulnya, tapi karena dia senang mendengarkan bacaan imam, maka kata makmum, perasaan pendek banget bacaannya. Padahal udah baca panjang gitu. Kenapa? Karena dia cinta baca Al-Quran nih imam, dia makmum nih. Karena senang dengar bapak. Tapi ada orang yang imam bacanya sih pendek. Tapi karena makmumnya kurang suka terhadap bacaan imam. Perasaan imam bacanya panjang banget. Padahal pendek gitu. Maka ini saya katakan relatif kadang-kadang. Jamaah sekalian. Yundabu lil imam ayyukhaffifas sholata bil ma'mumin. Disunahkan bagi imam untuk meringankan bacaan dalam sholat di depan imam. Jadi ringan. Kenapa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga Mu'ad bin Jabal disebutkan dalam hadis. Ketika sholat, Mu'ad itu baca ayat yang begitu panjang. Sampai orang-orang bahasa kita makmum banyak yang komplain, yang komplain. Sholat dikomplain imamnya gitu.
Alhamdulillah kita nggak pernah apa. Ada yang komplain, ada nggak yang komplain? Nggak ada. Kenapa? Saking panjangnya. Ya namanya Mu'ad kan sahabat banyak yang apa-apa. Hafal Quran. Kemudian Mu'ad ditanya, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, atakunu fattanan, apakah kamu ingin membuat fitnah? Cukup kamu membaca wasyamsi wa duhaha. Ayat surat rakaat pertama. Yang kedua, wallaili idza yaghsha, rakaat kedua. Artinya itu apa? Udah sangat ringan tuh. Tapi bagi yang biasa, tapi bagi yang enggak biasa, bacanya panjang banget, wasyamsi wa duhaha. Enggak wal asri wal kausar aja gitu. Itu sih kependekan, Pak ya. Jadi artinya apa? Mu'ad ditegur oleh Rasulullah SAW karena begitu panjangnya bacaan apa? Wasyamsi wa duhaha. Yang kedua dibaca apa? Wallaili idza yaghsha. Ini menandakan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita kalau sholat dalam surat itu hendaknya sesuai dengan tartibus surah. Tahu tartibus surah? Sesuai dengan susunan surat. Jangan ngacak. Ini disunahkan. Kalau yang pertama dia baca, rakaat pertama dibaca wadduha, maka rakaat yang kedua dibaca alam nashrah. Rakaat yang pertama umpamanya dia baca amma yatasaalun. Rakaat yang kedua dibaca wan naziat. Jadi sesuai dengan apa? Tartibus surah. Sesuai dengan susunan surat. Bahkan Rasulullah juga ketika membaca apa? Salat. Di mana sahabat di belakang, namanya Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah membaca surat di dalam salat, salat malam, maka Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, rakaat pertama. Bayangkan surat Al-Baqarah. Dan Ibnu Mas'ud, sahabat tersebut, dia mengira kalau Rasulullah ketika 100 ayat akan ruku. Ternyata Rasulullah lanjutkan. Kan Al-Baqarah kan lebih dari 100 kan? Dilanjutkan sampai hatam. Sampai habis surat Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Baqarah? Surat An-Nisa dibaca. Surat An-Nisa. Dia kira apa? 100 ayat. Tapi ternyata ketika apa? Selesai 100 ayat dilanjutkan, bayangkan. Artinya satu rakaat aja apa? Udah luar biasa baca. Bayangkan kita kalau ada imam di sini baca Al-Baqarah, gimana? Masya Allah. Udah deh. Besoknya apa? Coret jadi imam dah. Kenapa? Panjangan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi memang istihbabu takhfifil imam, disunahkan meringankan bacaan. Imam itu disunahkan untuk meringankan apa? Bacaan surat. Yundabu lil imam ayyukhaffifas sholata bil ma'mumin. Disunahkan bagi imam untuk meringankan bacaan dalam sholat. Kenapa? Karena imam itu harus bijaksana di dalam bacaan sholatnya, rakaatnya. Bukan hanya sekedar bacaan sebetulnya. Rukuknya juga, sujudnya juga. Jangan sampai imam sujudnya panjang banget, sementara di belakang ada orang yang lagi pilek. Akhirnya kelamaan sujud apa? Hidungnya apa? Mampet gara-gara apa? Kelamaan sujud, ada yang begitu. Maka disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang kalian salat menjadi imam, falyukhaffif, maka hendaknya ringankan bacaan salatnya. Ringan. Rukuknya. Jangan rukuk panjang banget. Kenapa kita diperintahkan untuk meringankan bacaan di dalam apa? Salat berjamaah bagi imam. Fa inna fihi mudha'ifu was-sakim wal kabir. Maka sesungguhnya di antara mereka yang menjadi makmum ada orang yang ad-dha'if, orang yang lemah. Diajak diri lama, ada yang gemeter kakinya. Diajak apa diri lama, ada yang gemeter. Kenapa?
karena kelamaan diri umpamanya. Wasakim, ada orang yang sakit, kelamaan diri, kunang-kunang matanya. Kenapa ente kunang-kunang? Kok dirinya lama banget ya? Ada orang yang begitu salat. Ya kalau bagi yang sehat sih apa? Nggak ada masalah. Ini kan di antara makmum kan ada yang sakit, ada yang lemah, yang nggak bisa kelamaan diri, gitu kan. Ada yang kabir, orang yang sudah tua, ya. Orang yang apa? Sudah tua, diajak diri lama, diajak rukuk lama, kadang-kadang apa? Kejengkur, apa? Tahu gak kejengkor? Rukuk lama, akhirnya apa? Kejengkur, jatuh ke depan gitu. Kenapa? Kelamaan. Ya. Jadi kalau orang Betawi bilang apa? Kejengker itu apa? Jatuh ke depan itu. Saking lamanya rukuknya. Jadi imam itu harus apa? Bijaksana nih. Maka hendaknya perhatikan yang seperti ini. Kenapa? Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jadi apabila sholat sendiri, katakan imam, ya, maka hendaknya apa? Dia ringankan. Tapi kalau apabila dia sholat sendiri, falyutawwil ma syaa, maka hendaklah dia panjangkan, terserah dia mau panjangnya kayak gimana gitu. Kenapa? Sendiri, nggak ada yang diajak. Tapi kalau imam, karena dia jadi imam, maka di belakang ada makmum. Perhatikan situ. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari Anas, riwayat Anas dari Nabi SAW, inni la udkhilu fis shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaju fi salati mimma a'lamu min syiddatin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya memasuki sholat. Artinya apa? Udah sholat nih. Wa ana uridu itolatah, dan saya ingin memanjangkan sholat. Mau nambah lagi ayatnya, umpamanya. Mau nambah lagi ayatnya. Fa asma'u buka as-sabi, maka saya mendengar ada suara tangisan anak di belakang. Mungkin ada ibu-ibu yang bawa anak, umpamanya. Fa atajawwazu fi sholati, maka saya ingin apa? Ingin panjangkan, maka aku ringankan bacaannya. Karena ada ibu-ibu yang bawa anak dan anaknya nangis gitu. Karena kelamaan sholat. Dan anaknya nangis juga akan apa? Ketika anaknya nangis, itu juga akan mengurangi kehusuan. Kenapa? Dengar nangis gitu. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah nggak ngelarang anak tersebut di masjid. Seorang ibu datang bawa anak nggak dilarang. Tapi Rasulullah ringankan sholat berjamaahnya. Jadi artinya di sini tidak ada larangan anak-anak untuk masuk ke masjid. Jangan sampai, nah di sinilah kita harus membentuk masjid ramah anak. Jadi jangan sampai ada orang ngomelin anak, dia pulang sana, di sini ganggu orang aja sholat. Akhirnya besok-besok namanya anak-anak di mana aja juga apa, suka apa, lari sono lari sini kan. Besok-besok katanya kita sholat masjid, enggak diomelin mulu sama itu bapak. Akhirnya lama-lama banyak anak-anak yang trauma ke masjid sampai dewasa, terus akhirnya apa? Masjid sepi. Kenapa? Gara-gara dari awalnya anak-anak itu apa? Tidak disukai pergi ke masjid karena dianggap apa? Mengganggu. Tinggal diatur aja, jangan sampai kita marahin anak kita. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ada anak-anak nih nggak diomelin, tapi justru ketika sholat Rasulullah ringankan bacanya. Nggak ada riwayat mengatakan, Bu besok kalau ke masjid jangan bawa anak ya. Enggak. Tapi yang penting orang tuanya bisa menjaga anak, apalagi anak yang belum mumayyiz, sehingga dia kencing di masjid, buang air di masjid. Jangan. Kenapa? Belum mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Belum balik, di bawah balik. Mumayyiz masih kecil, setahun, 2 tahun gitu ya. Masyaallah muslimin rahmatullah, itu salah satu yang berkenaan dengan catatan tentang masalah imam. Kemudian dalam hadis lain disebutkan qala Abu Umar bin Abdul Bar, at-takhfif likulli imam amrun mujma'un alaih mandubun 'indal ulama ilaih illa anna dzalika innama huwa aqallul kamal. Jadi meringankan bacaan oleh imam dalam sholat bagi setiap imam itu perkara yang sudah disepakati. Ulama mana saja
mereka mengatakan berpendapat bahwa imam itu hendaknya bacanya apa? Diringankan. Ya. Tidak panjang-panjang banget, tapi saya katakan tadi ya, panjang dan pendeknya bacaan itu kan relatif. Ya. Jadi apa? Relatif. Seperti umpamanya di Mekah nih. Ibu-ibu, bapak-bapak pergi haji di Mekah, di Madinah. Itu kan imam bacanya panjang. Tapi perasaan kita kok bacanya pendek banget gitu. Padahal panjang gitu. Kenapa? Karena semangat kita ibadah itu apa? Sedang apa? Naik. Sehingga imamnya apa? Walaupun bacanya panjang biasa dianggap apa? Biasa aja gitu. Tapi kalau di rumah, di kampung kita, umpamanya di masjid nih, kita datang. Imam sih sebetulnya bacanya pendek. Tapi karena apa? Semangat kita dalam ibadah itu apa? Biasa-biasa aja. Maka orang akan menganggap imam bacanya panjang banget. Padahal yang dibaca apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah gitu. Itu saja gitu. Tapi dianggap apa? Panjang gitu. Jadi semangat ibadah itu membuat kita apa? Walaupun panjang bacaannya tapi apa? Pendek. Ya. Jadi maka saya katakan apa? Relatif. Jamaah sekalian, disebutkan lagi juga dalam hadis, ya. Di sini disebutkan ada seorang yang ketika Rasulullah melihat, ya, Rasulullah SAW melihat ada orang yang ketika dia sholat cepat-cepat, jadi ringan, tapi bukan berarti menghilangkan rukun dan rukun dan syaratnya gitu. Ketika dia sholat, dia diperintahkan untuk ringan, imam, bukan berarti apa? Harus cepat-cepat dalam rukuknya dan sujudnya gitu. Ya, rukuknya itu apa? Ya sesuai dengan kita bacaan saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu aja. Jadi tidak apa cepat. Subnya doang yang dibaca. Rukuknya juga begitu, sub gitu. Tidak sesuai dengan bacaannya. Ya, yang terbiasa 3 kali lah itu apa? Udah standar 3 kali. Ya. Jadi bacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal. Jadi jangan sampai apa? Disebutkan dalam hadis fa inna Rasulullah SAW qad naha an naqril ghurab. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang di dalam sholat, ya, ketika dia rukuk dan sujud seperti apa? Ayam yang mematuk, gitu aja gitu. Tahu gak ayam mematuk itu? Ghurab itu apa? Ya semacam binatang yang berbentuk apa? Burung-burungan lah gitu ya. Lagi matuk apa? Makanan, begitu aja rukuknya itu. Itu Rasulullah apa? Larang. Kenapa? Wara'a rajulan yusolli falam yutimmu ruku'ahu. Karena Rasulullah SAW melihat seseorang sholat dan dia tidak sempurna rukuknya. Jadi Rasulullah melihat ada seseorang sholat dan dia tidak sempurna rukuknya. Rukuknya cepat. Subhanallah, subnya doang. Akhirnya sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allah liman hamidah, si imam baru apa? Sami Allah liman hamidah apa? Baru diri, imam udah sujud. Imam apa? Udah sujud. Sementara makmum baru apa? Diri. Tungguin dulu makmum gitu. Jangan sampai makmum ketinggalan gitu. Jadi jangan. Ada yang begitu. Jadi imam apa? Sami Allahu liman hamidah. Makmum diri, sami Allahu liman hamidah. Imam udah ruku gitu. Udah sujud gitu. Nah, itu jangan. Artinya apa? Tidak boleh apa? Diringankan dalam sholat, tapi juga tidak bercepat-cepat gitu. Sampai ketika dia rukuk dan sujud seperti burung yang sedang apa? Mematuk ayam lagi apa? Mematuk makanan. Cepat banget kan? Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan irji bagi mereka yang tidak sempurna rukuknya, irji fa innaka lam tusalli. Balik kembali sholat. Sesungguhnya Anda belum sholat. Ini yang sendiri ini. Bagi yang imam juga, bagi orang yang sholat sendiri juga, jangan cepat-cepat. Gitu. Walaupun diperintahkan ringan bagi imam. Gitu. Dan Allah SWT apa Rasulullah SAW menyebutkan la yanjurullahu
ila man lam yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujudihi. Allah tidak akan memandang dengan pandangan rahmat nanti di hari kiamat, ila man lam yuqimu sulbahu, kepada orang yang tulang belakangnya itu lurus pada rukuknya dan sujudnya. Ini tulangnya apa? Tulang belakangnya nih, tulang sulbi belakang itu apa? Belum lurus, udah diri sujud juga begitu. Gitu. Artinya apa? Begitu cepatnya. Bahkan disebutkan lagi dalam sebuah hadis, aswa'un nas alladhi yasriku fis shalah. Jadi kata Rasulullah SAW, aswa'un nas alladhi yasriku fis shalah. Seburuk-buruk manusia mereka yang mencuri dalam sholatnya. Sejelek-jelek manusia mereka yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat kaget. Kenapa? Emang orang bisa mencuri dalam sholat? Kan dia lagi sholat. Kalau di luar sholat masih bisa. Ada sendal cakep dipindahin ke rumahnya umpamanya. Tapi bagaimana mencuri apa dalam sholat? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku fis sholat? Bagaimana orang tersebut bisa mencuri dalam sholat? Kan dia lagi sholat. Apa kata Rasulullah? Alladzi la yutimmur ruku' walas sujud. Orang yang mencuri sholat itu adalah orang yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Rukuknya cepat, sujudnya juga cepat. Kayak burung gagak lagi matok makanan. Nakrul ghurab apa? Burung gagak sedang apa? Matok makanan, tok tok. Begitu aja gitu. Rukuknya cepat. Itulah orang yang mencuri dalam sholat. Dan itu seburuk-buruk manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu yang kedua. Catatan yang selanjutnya lagi adalah italatul imam ar-raq'atul ula atau ar-raq'atul ula. Wa intidharu man ahassa bihi dakhilan liyudrikal jamaah. Imam hendaknya memanjangkan rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat kedua. Artinya apa? Rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jangan terbalik. Kadang rakaat yang kedua lebih panjang rakaat yang apa? Yang pertama. Jadi kalau rakaat yang pertama itu apa? Lebih lama daripada apa? Rakaat yang kedua. Apa hubungannya? Hubungannya agar makmum bisa mendapatkan rakaat pertama. Jadi agar makmum bisa mendapatkan rakaat pertama. Jadi makmum ini sayang kepada imam itu sayang kepada makmum sehingga apa? Jangan sampai si makmum ini menjadi apa? Masbuk, maka dipanjangkan rakaat pertamanya agar dia bisa mendapatkan apa? Rakaat pertama. Itu disunahkan. Jadi disunahkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama dan menunggu barangkali ada orang yang apa? Mau masuk ke dalam sholat. Dan imam makmum juga jangan berleha-leha atau leha-leha. Santai ya, padahal imam udah masuk. Allahu Akbar. Ini makmum masih ngobrol jadi belakang. Itu jangan. Ikutin. Yusra'u lil imam ayyutawwilar raq'atal ula. Intidharan lid-dakhir liyudrika fadilatal jamaah. Jadi disyariatkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama karena menunggu bagi orang yang ingin sholat agar dia bisa mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Jadi dengan dia apa? Bisa sama-sama bareng bersama imam, itu makmum mendapatkan keutamaan fadilah sholat berjamaah karena imam menunggu dia memanjangkan bacaan di rakaat pertama. Sebagaimana juga disunahkan baginya menunggu ada orang yang ingin masuk ke apa? Sholat. Ketika apa? Imam lagi ruku, ada orang yang masuk sholat. Maka apa? Tunggu dulu sebentar ya. Kali aja apa? Bisa apa? Dia ikutin sholat apa? Ruku kita. Karena ketika orang itu bisa mendapatkan rakaat imam adalah dihitung dari rukuknya. Kata Rasulullah, man adroka ruku'an faqad adroka rok'atan. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia sudah mendapatkan rakaatnya imam. Satu rakaat. Umpamanya kita masuk nih. Pas kita lihat,
wah imam lagi ruku, kita ikutin aja. Tapi ingat, kalau kita ketinggalan, tetap takbiratul ihram harus diawali ketika sholat. Allahu Akbar. Ketika imam lagi ruku, ikut aja. Allahu Akbar. Tetap takbir. Kenapa? Karena takbirnya takbir intikal mengikuti apa? Imam. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebab saya lihat ada orang yang ketika dia ketinggalan sholat, atau yang disebut dengan orang yang masbuk dalam sholat, tiba-tiba ketika imam lagi ruku, langsung aja ruku gitu. Tanpa takbiratul ihram. Nggak sah. Kenapa? Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Walaupun dia ketinggalan, tetap Allahu Akbar. Imam lagi ruku, Allahu Akbar. Kok nggak baca Fatihah? Fatihah yang nanggung udah imam. Ya, itulah enaknya jadi makmum. Ada yang nanggung. Siapa? Imam. Makanya imam itu kan orang-orang pilihan. Yang bacanya paling bagus, ya. Yang akhlaknya paling bagus, ya. Yang hidupnya muru'ah, ya. Itu imam itu. Jadi apa? Manusia pilihan gitu. Karena dia akan menanggung bacaan-bacaan makmumnya. Maka ketika apa? Masbuk, tetap dia diperintahkan untuk takbiratul ihram. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu rukun. Dan sholat itu diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian imam lagi makmum apa? Imam lagi ruku. Allahu Akbar. Ikutin. Nah, tapi kalau umpamanya dia lagi takbiratul ihram, imam lagi ruku nih, Allahu Akbar. Tiba-tiba imam i'tidal. I'tidal kan? Maka dia sudah tidak mendapatkan rakaatnya imam. Kenapa? Udah i'tidal. Makanya di situ disunahkan imam melihat, menunggu dulu agar si makmum apa? Dapat i'tidal. Kan ada orang Allahu Akbar. Pas dilihat apa? Makmum imam itu ngelihat ada makmum datang. Padahal dia lagi ruku. Disengaja aja apa? Sami Allahu liman hamidah. Maka dia tidak mendapatkan rakaatnya apa? Imam. Kenapa? Udah sami Allahu liman hamidah, udah i'tidal. Nah, di situ apa? Perlu imam memiliki kebijaksanaan untuk menolong makmum namanya, membantu makmum mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan lagi di sini, maka imam itu apa? Harus memahami tentang makmum, ya, makmum. Ada lagi beberapa catatan wajib, beberapa catatan lagi, yang keberapa itu saya nggak tahu ya. Wajib bagi imam, bagi makmum untuk mengikuti imam, dan diharamkan mendahului imam. Ketika berjamaah, makmum itu wajib mengikuti imam, bukan mendahului imam. Ketika imam ruku, makmum ruku. Ketika sujud, makmum sujud. Jangan berbarengan. Jadi imam itu udah sampai di ruku, baru makmum ruku. Imam itu sudah i'tidal, baru makmum i'tidal diri. Imam itu udah sujud, makmum baru sujud. Jadi jangan sampai apa? Berbarengan. Imam baru bergerak, Allahu Akbar, ikutin. Jangan. Walaupun duluan imam, tapi ada barengannya dikit gitu. Pokoknya imam sampai dulu ke sujud, baru kita ke sujud. Imam ruku, baru kita ke ruku. Gitu. Harus sampai dulu di situ. Dan itu apa? Termasuk bagian dari mutaba'atul imam. Dan diharamkan untuk mendahulinya. Maka kata para ulama, tajibu mutaba'atul imam wa tahrumu musabaqatuhu. Wajib mengikuti imam dan diharamkan untuk mendahului imam. Jadi mendahului imam itu apa? Haram. Hadisnya mana? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikutin, bukan didahulukan, tapi diikutin. Jadi imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka jangan kalian menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru,
Apabila imam takbir, maka bertakbirlah. Imam Allahu Akbar, baru makmum takbir. Imam belum takbiratul ihram, makmum apa? Udah takbiratul ihram nggak jadi. Karena dia apa? Mendahulukan apa? Imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', farka'u, baru kalian ruku' sebagai makmum. Jadi ikutin gitu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Ya. Ini banyak riwayatnya tentang bacaan sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu boleh. Boleh. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu beberapa riwayat. Paling tidak mengikuti. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, baru kita sujud. Jangan bebarengan. Apalagi dahulin gitu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam salatnya apabila imam duduk, maka kita duduk, ikutin duduk pada tahiyat. Kan duduk imam kan, tahiyat. Ikutin duduk. Ini apa? Diperintahkan untuk apa? Untuk berbarengan. Untuk apa? Untuk mengikuti imam. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yuhawwilallahu suratahu surata himarin. Kata Rasulullah SAW, saya khawatir terhadap kalian, amma yakhsha ahadakum gitu. Saya khawatir terhadap kalian idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, artinya dia mendahulukan imam. Apabila apa? Dia mendahulukan imam, mengangkat kepalanya sebelum imam, apa? Mendahulukan imam dalam sholat. Au yuhawwilallahu ra'sahu. Allah rubah kepalanya ra'sa himarin, seperti kepala kuda. Himar apa? Keledai ya. Au yuhawwilallahu, atau Allah rubah bentuknya seperti bentuk kepala apa? Bentuk keledai. Ya. Jadi orang yang apa? Mendahulukan imam itu akan dirubah oleh Allah kepalanya seperti kepala himar, keledai. Atau bentuknya seperti bentuk apa? Keledai. Di hari kiamat, bukan di dunia ya, di hari kiamat kelihatan. Ya, jadi nanti di hari kiamat ada orang yang kepalanya bentuknya bentuk apa? Keledai. Berarti dia apa? Sholatnya suka dahulin imam nih. Di hari kiamat itu. Artinya apa? Ini sebuah ancaman. Ini sebuah apa? Ancaman. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Ayyuhan nas, inni imamukum. Sesungguhnya saya ini imam kamu dalam sholat. Fala tasbikuni, jangan kalian mendahulukan aku birruku pada saat ruku, wala bis sujud pada saat sujud, wala bil qiyam pada saat berdiri, wala bil qu'ud pada saat duduk dalam sholat, wala bil insirab, dan pada saat berpaling. Maksudnya apa? Salam. Imam belum salam, udah salam, assalamualaikum. Padahal imam belum salam, batal sholatnya. Jadi orang yang mendahulukan imam itu apa? Batal sholatnya. Jadi nggak boleh kita apa? Mendahulukan gerakan-gerakan apa? Imam ketika apa? Ketika kita sholat, nggak boleh kita apa? Mendahulukan. Bagaimana dengan berbarengan saat? Ya. Memang sebagian ulama mengatakan tetap sah, tapi makruh selama itu apa? Sholat di makruh. Gitu. Maka yang terbaik adalah sebagai kesempurnaan di dalam berjamaah, ikutin imam. Imam ketika apa? Ruku, baru kita ruku. Jadi sampai dulu imam ke tempat rukuknya. Imam i'tidal baru. Tapi ketika i'tidal, imam juga harus nunggu makmum. Jangan sampai imam sami Allahu liman hamidah. Kan imam diri tuh. Makmum masih apa? Ruku. Mau ngikutin imam. Ketika imam apa? Ketika makmum sami Allah rabbana lakal, imam udah apa? Udah sujud aja gitu. Padahal makmum baru apa?
Sami Allah liman hamidah. Ikutin apa? Tungguin dulu imam gitu. Tungguin apa? Makmum dulu agar makmum bisa menjadi makmum yang benar-benar mengikuti apa? Imam. Kayaknya udah suruh ya? Oh, belum. Boleh. Dikit lagi ya. Nah, ya. Kemudian ada lagi dalam hadis ya, tentang masalah hendaknya yang disebut berjamaah ya, terjadinya berjamaah itu walaupun makmum satu orang. Jadi terjadinya sholat berjamaah itu walaupun makmum satu orang. Tapi kini masa iya ilok di kampung kita orang banyak, umat Islam banyak, makmum cuma apa? Satu orang. Jadi ilok itu gak ilok Pak? Apa iya gitu kan? Orang banyak, umat Islam banyak di masjid apa? Makmumnya cuma satu. Ini kalau di satu tempat ini kekagaan orang, ya orang sedikit, ternyata makmumnya cuma satu orang. Udah sholat berjamaah deh. Gitu. Imam satu, makmum apa? Satu. Ini dalam sholat berjamaah 5 waktu. Berbeda dengan yang lainnya itu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis ya, bagaimana orang yang sholat ya, ketika orang udah pada bubar nih umpamanya, udah selesai sholat, ada orang yang datang ketinggalan sholat berjamaah. Sementara orang-orang udah pada bubar. Kecuali ada beberapa orang. Maka disebutkan oleh para ulama, boleh makmum untuk membantu orang yang sholat. Atau ada orang yang di situ membantu imam. Apa orang yang sholat berjamaah? Walaupun dia udah sholat berjamaah. Walaupun dia apa? Udah sholat berjamaah. Disebutkan dalam hadis, ya, dari Abu Sa'id, anna rajulan dakhalal masjid. Waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Sa'id, ada seseorang yang masuk ke masjid dan sungguh Rasulullah dengan para sahabatnya udah selesai sholat. Ada seorang datang ke masjid, sementara Rasulullah dengan para sahabat udah apa? Udah selesai sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yatasaddaqu alayya dha fayusalli ma'hu." Barang siapa yang mau bersodakoh atas itu, maka dia boleh sholat bersama orang tersebut. Artinya kalau yang mau bersodakoh pahala nih, agar orang yang baru datang itu bisa mendapatkan sholat berjamaah, maka dia boleh apa? Ikut sholat berjamaah, walaupun dia udah sholat berjamaah tadi. Gitu. Itu bagian dari sodakoh. Gitu. Jadi sodakoh itu bukan hanya duit aja itu. Memberikan pahala kepada orang biar dapat sholat berjamaah juga apa? Maka apa? Dapat. Tapi kalau enggak ada, para ulama mengatakan kalau enggak ada apa? Kalau dia rutin untuk sholat berjamaah, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia datang ada uzur. Mungkin macet, mungkin apa? Ketiduran, atau lain sebagainya, atau enggak kedengeran. Gitu kan? Tiba-tiba orang udah bubar aja, enggak kedengeran azan atau sebagainya. Maka apa? Dia tetap sholat dapat sholat berjamaah. Tapi ada alasan itu. Berbeda kalau dia apa? Masbuknya karena apa? Berleha-leha, santai. Baru juga azan, baru juga takbiratul ihram, baru juga rakaat pertama, itu nggak ada alasan itu. Ini memang dia udah rutin dan memang biasa mengejar pahala apa? Mengejar takbiratul ihramnya imam. Jadi mengejar takbiratul ihramnya imam itu penting, Pak. Iya. Jadi apa? Mengejar takbiratul ihramnya imam itu apa? Penting. Ada keunggulannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Itu orang apa? Yang seperti itu dia sudah bersedekah kepada saudaranya dengan melaksanakan apa? Salat berjamaah. Ditolongin saudaranya yang ketinggalan salat berjamaah. Ya. Tapi itu bagi orang yang uzur. Ya. Bukan orang yang memang sengaja ngajak nongkrong-nongkrong dulu di jalanan. Ntar aja lah salat berjamaahnya. Sementara orang udah pada bubar akhirnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Udah ini ya, suruk ya kayaknya. Apa setengah jam lagi kali ya? Nah, di sini saya sering katakan bahwa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan sholat. Ya. Apalagi karena sekarang ini udah masuk kepada tahun baru Hijriah ya. Jadi kita tingkatin. Jadi tahun baru itu bukan hanya sekedar, oh udah pergantian tahun, kita udah nambah lagi, bukan itu. Tapi bagaimana semakin semakin kesananya semakin baik, bukan semakin buruk. Tahun-tahun yang akan datang, tahun yang akan datang semakin baik. Jangan sampai dulu kita bagus, kita rajin sholatnya, pas masuk tahun baru Hijriah, sholatnya biasa-biasa aja. Jangan. Jadi semakin meningkat hidup kita. Kalau bahasa sekarang semakin move on, bergerak, semakin ada perubahan dalam kebaikan. Karena inilah yang disebut hijrah sesungguhnya. Bergerak. Hijrah itu kan artinya hajaroh, bergerak, berpindah. Jadi hijrah itu bergerak, berpindah. Berpindah dari apa? Al-muhajir man hajaro ma nahahullah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah, yang tadinya orang yang suka melakukan kejahatan, dia pindah ke taatan. Yang tadinya sholat berjamaahnya jarang, sekarang ditingkatkan. Yang tadinya baca Al-Qur'annya jelek, sekarang diperbagus. Yang tadinya nggak pernah ngaji, sekarang ngaji. Itu namanya muhajir. Bukan yang tadinya rajin ngajinya, rajin sholatnya, pindah kemana? Sholatnya nggak rajin lagi. Nah, itu namanya bukan muhajir. Itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat kita, mudah-mudahan kita bebas dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat kita, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah tersebutlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya. Ini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.